Hai halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Lunaren. Aku doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas sebuah serial yang sangat populer yang ditayangkan perdana oleh WTV dan juga Netflix. Apalagi kalau bukan Layangan Putus. Serial ini terdiri dari 10 episode, maka dari itu langsung aja kita ke alur ceritanya. Adegan diawali dengan acara perayaan 7 bulanan Kinan yang merupakan istri dari Aris. Dan yang selalu berada di sekitar mereka juga adalah putri pertama mereka, Raya. Acara itu pun dihadiri oleh teman dekat dari Kinan, yaitu ada Andre, Lola, dan juga Dita. Teman sih ketawa ya. Sementara Aris juga sedang menjamu teman dekatnya, yaitu Alif dan Irfan. Kemudian datanglah Miranda yang merupakan rekan bisnis dari Aris. Malamnya Aris bertanya kepada Kinan keinginan apa yang belum dicapai oleh Kinan. Kinan pun menjawab, "Aku mau naik balon udara Kapadokia." Lalu keesokan harinya Aris pun bersiap untuk mengantarkan Raya pergi ke sekolah. Terlihat sejauh ini mereka adalah keluarga yang sangat amat harmonis. Malam hari ketika Aris pulang, Kinan melihat pakaian Aris yang tidak beraturan. Aris pun menjawab bahwa dirinya tadi terburu-buru memakai baju setelah berolahraga. Kinan pun percaya dan kemudian Aris meminta izin untuk pergi touring bersama temannya besok. Namun tiba-tiba Aris membatalkan touring tersebut dikarenakan Aris harus kembali ke kantor karena ada masalah. Aris pergi sangat terburu-buru. Tapi bukannya ke kantor, Aris malah ke parkiran sebuah gedung dan terlihat menemui seorang wanita yang berambut panjang. Di sini belum terlihat siapakah wanita tersebut. Esok harinya, Kinan dan Aris pun mengantar Raya untuk pergi ke sekolah. Namun di jalan, Aris sibuk dengan teleponnya. Kinan pun tidak nyaman dengan keselamatannya dan meminta Aris untuk berhenti sejenak jika teleponnya memang penting. Karena panik, handphone Aris pun terjatuh. Dengan sigap Kinan pun mengambilnya, namun dia tidak sempat melihat siapakah yang dicat oleh Aris karena tiba-tiba Raya menyapanya. Dan Aris pun merasa terselamatkan oleh panggilan Raya tersebut. Setibanya di sekolah, Aris pun bertemu dengan Miranda dan kemudian mereka menyapa kedua anak mereka. Ketika Kinan telah selesai dengan urusannya, Kinan pun melihat kedekatan mereka berdua. Tidak lama setelah itu, Kinan melihat seorang siswa yang terjatuh dan terluka. Dia pun mengakui bahwa dirinya adalah seorang dokter, dan Kinan pun langsung merujuk mereka untuk ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Kinan pun jadi teringat pertama kali bertemu dengan Mas Aris. Mas Aris datang ke rumah sakit setelah terluka karena menolong seseorang. Kemudian dokter Andre pun selesai memeriksa anak tersebut. Ibu siswa tersebut pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Kinan. Andre bertanya apakah Kinan pulang sendiri. Namun ternyata Aris dan Raya sudah datang menjemputnya. Scene pun berpindah pada seorang Gojek yang tidak bisa mengantarkan makanan untuk Aris. Ternyata makanan itu dikirim oleh Kinan. Kantornya tutup, Bu. Kinan pun bertanya-tanya kenapa Aris tidak berada di kantornya. Keesokan harinya, ART Kinan menemukan sebuah noda lipstik di dalam baju Aris. Lalu Kinan pun dengan sigap mencium aroma dari baju tersebut dan ternyata tidak ada satu pun parfum yang cocok dengan aroma tersebut. Keesokan harinya, ART Kinan pun kembali menemukan sebuah anting di dalam saku Aris. Dan Kinan merasa bahwa anting tersebut bukanlah antingnya. Ketika mengantarkan Raya pergi ke sekolah, Kinan bertemu dengan Miranda. Kinan melihat Miranda mengenakan anting yang sama dengan anting yang terdapat di saku baju Aris. Melihat hal itu, Kinan pun akhirnya membuntuti Aris dan juga Miranda ketika pulang kantor. Dengan sigap, Kinan pun langsung membuntuti Miranda sampai ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel, Kinan langsung membuntuti Miranda sampai ke dalam kamarnya. Setelah itu, Kinan pun langsung mengetuk pintu kamar Miranda dengan kencang dan menerobos masuk ke dalam kamarnya. Namun ternyata laki-laki yang di dalam adalah pria lain, teman Miranda. Dan Miranda sangat kecewa sekali dengan perlakuan Kinan.
Sementara Aris berada di dalam apartemen yang berbeda dan menemui seorang wanita yang berambut panjang yang dia temui di parkiran basement tempo hari. Selain apartemen, Aris pun memberikan kejutan lainnya, yaitu berupa anting. Dan ternyata anting tersebut hanya sebelah. Menyadari antingnya hanya sebelah, Aris pun bergegas pulang ke rumahnya. Merasa bersalah, Kinan mengembalikan anting tersebut ke dalam jas Aris kembali. Sesampainya di rumah, Aris langsung memeriksa anting tersebut. Dan ternyata masih ada di dalam jasnya. Merasa Kinan sudah mengetahui keberadaan anting tersebut, Aris pun kemudian memberikan anting tersebut kepada Kinan. Kinan yang merasa bersalah meminta maaf karena sudah mencurigai Aris selingkuh dengan Miranda, dan ia menjelaskan bahwa semalam ia dari apartemennya Miranda. Mendengar hal itu, Aris pun marah pada Kinan. Dan alasan mengapa anting itu sama dengan yang dimiliki Miranda adalah karena Aris membeli anting tersebut bersama Miranda, dan Miranda juga menyukai anting itu. Namun Aris pun kemudian memaafkan Kinan. Scene pun berpindah kepada Lydia yang sedang bermain dengan seorang anak, dan ternyata profesi Lydia adalah seorang psikolog anak. Setelah Kinan selesai memberikan makan malam, Aris pun menelpon Lydia dan mengatakan agar datang ke salah satu toko perhiasan untuk memilih anting yang cocok dengannya sendiri, karena kejutan yang disiapkan oleh Aris sudah gagal. Sana, pilih sendiri sesuai yang kamu suka. Scene berpindah kepada Kinan yang akan mengantarkan Raya. Aris pun meminta Kinan untuk meminta maaf kepada Miranda dengan baik-baik. Sesampainya di sekolah, Kinan pun langsung meminta maaf kepada Miranda karena sudah salah paham dengannya. Dan Miranda pun memaafkan Kinan. Dan mereka pun kemudian berteman. Namun terkait anting tersebut, Miranda dan Mas Aris memberikan keterangan yang berbeda, membuat Kinan menjadi bingung. Ketika Aris sedang membacakan dongeng untuk Raya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan nama yang tertera di situ adalah Jack Office. Namun yang menelpon adalah seorang wanita, dan dia mengenal Raya. Siapa Pepo kenal sama Raya? Di sini dapat disimpulkan bahwa yang menelpon itu adalah Lydia, selingkuhan Aris. Dan Aris menamai kontaknya sebagai Jack Office. Di kantor, Aris yang baru selesai meeting mengajak Miranda untuk makan siang bersama. Awalnya Miranda menolak, khawatir dicurigai oleh Kinan lagi. Saat makan siang, Miranda yang mencurigai Aris selingkuh langsung saja menanyakan kepadanya. Namun Aris membantah hal tersebut. Di pagi harinya, Kinan menghubungi temannya dan menanyakan kenapa HP-nya selalu error ketika mengirim pesan. Temannya pun menyarankan untuk menggunakan aplikasi Telepet. Kinan pun menginstal aplikasi tersebut, dan ternyata Aris pun sudah mempunyai aplikasi tersebut. Setelahnya Kinan menulis note untuk mencatat segala temuan yang dia dapatkan dan menyimpannya dalam sebuah diary. Setelahnya, Miranda menemui Kinan di sebuah restoran dan bercerita tentang masalahnya. Ternyata Miranda ini udah nggak mencintai suaminya lagi karena rasa kagum terhadap suaminya, yaitu Eros, sudah hilang. Hal itu dikarenakan suaminya mengalami kegagalan berkali-kali, dan hal tersebut membuat suaminya hilang harapan dan putus asa. Yang akibatnya rasa kagum Miranda terhadap suaminya pun hilang. Dan hal itulah yang menyebabkan Miranda selingkuh dengan Jody. Miranda pun menyadari bahwa hubungannya dengan Jody tidak memiliki masa depan dan hanya untuk sementara saja. Namun yang pasti saat ini Jody lah tempat ternyaman dan merasa waras. Di malam harinya, ketika Kinan sedang merapikan rambut Raya, Kinan dibuat curiga ketika Raya berkata bahwa Aris pernah ditelepon oleh istrinya Jack. Aja, Papa ditelepon istrinya Om Jack. Padahal setahu Kinan, Jack itu belum menikah. Dan Kinan pun langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada Aris. Dengan terbata-bata, Aris menjelaskan alasannya. Belum nikah, masih sih? Keesokan harinya, Kinan dan Aris pergi ke toko perhiasan untuk membelikan anting hadiah ulang tahun kepada Lola. Tapi tiba-tiba Lydia pun datang ke toko itu. Dia pun membeli anting di sana. Lydia yang melihat Aris sedang bersama Kinan bersikap seolah-olah tidak mengenalnya. Begitupun juga dengan Aris. Lydia yang mempunyai anting baru memamerkan foto bersama antingnya kepada Aris. Sementara Kinan sedang mempersiapkan makan malam. Kemudian Aris keluar rumah untuk menelepon Lydia.
Dan Lydia pun berkata saat perhiasan tadi itu adalah pertama kali dia melihat Kinan. Dan itu membuatnya sadar bahwa Aris bukan miliknya sepenuhnya. Kalau emang ternyata kamu itu bukan milik aku, Mas. Telepon kangen mereka pun harus berhenti ketika Kinan mengajak Aris untuk makan malam. Ada teman aku lagi berduka. Keesokan harinya, Irfan dan Ali menelepon Aris dan mengajaknya pergi ke klub nanti malam bersama beberapa teman cewek yang dibawa Irfan. Namun, Aris masih ragu antara mau ikut atau tidak. Sementara di sekolah raya, terlihat Miranda yang sedang menjemput Brandon. Juga terlihat ayah Brandon yang juga menjemput Brandon. Brandon mengajak ayah dan ibunya untuk makan pizza bersama. Namun karena selingkuhannya Miranda sudah menunggu, ia bilang ia tidak bisa ikut. Sementara itu, Kinan tampak menelepon Lola dan mengajaknya untuk bertemu. Saat di restoran dengan wajah sedih, Kinan meminta tolong kepada Lola karena menurutnya hanya Lola yang bisa menolongnya. Gue mau minta tolong sama Lola. Saat Lola sedang serius mendengarkan, tiba-tiba teman Lola datang dan membawakan kue ulang tahun. Ternyata itu hanyalah sandiwara Kinan. Kinan pun memberikan kado anting tersebut sebagai hadiah ulang tahun untuk Lola. Ini cantik banget. Sebelum pergi ke klub, tak lupa Aris mampir ke apartemennya Lydia dan sembari meyakinkan Lydia tentang hubungan mereka. Kamu jangan ragu lagi ya. Sesampainya Aris di klub dan terlihat juga Lola yang sedang ngedate di sana. Dan ketika Lola hendak ke toilet, dia kaget ketika melihat Aris sedang bersama para teman wanitanya. Saat Kinan sedang menunggu Aris pulang dari kantor, tiba-tiba saja mamanya menelpon dan menanyakan kabarnya dan juga keluarganya. Halo nak. Walaupun Kinan bersikap seolah baik-baik saja, namanya perasaan mama kepada anaknya tidak bisa dibohongi. Setibanya Aris di rumah, ia melihat istrinya yang masih menunggu kepulangannya sambil menangis. Salah satu penyebabnya adalah karena Aris lupa janjinya untuk pulang cepat dan juga membacakan dongeng untuk Raya. Keesokan harinya, Kinan yang sedang sendirian di rumah mengalami kontraksi. Sementara Aris sedang asik bermain ke apartemen Lydia. Sementara Kinan yang sudah tidak tahan dengan sakitnya menelepon Aris. Tapi karena sedang sibuk bersama Lydia, Aris tidak menjawab teleponnya. Pembantu Kinan mendapati Kinan sudah tersungkur di toilet. Mereka pun segera membawa Kinan ke rumah sakit. Karena Aris tidak menjawab telepon Kinan, maka pembantu Kinan pun menelepon sahabat Kinan. Mereka pun datang dan membawa Kinan ke rumah sakit. Sesampainya Kinan di rumah sakit, Kinan tak kuasa lagi menahan sakitnya. Walaupun Aris belum juga datang dan masih saja sibuk dengan Lydia.